Jalan Tuhan meskipun terkadang sukar namun penuh damai. Rencana Tuhan meskipun sulit dimengerti namun selalu indah. Injil Lukas bab 8 ayat 22 sampai 25. Saudaraku, ada sebuah cerita. Seorang ibu sangat berduka karena kematian anaknya laki-laki. Ia menangis sepanjang waktu meratapi nasibnya. Lalu ia pergi kepada seorang bapak tua yang dianggapnya bijak di kampungnya. Ia berkata, "Bapak, aku tidak akan pernah bahagia kecuali anakku hidup kembali." Bapak itu menasihati ibu, "Pergilah, lalu ambillah satu buah jeruk dari sebuah rumah yang tidak pernah mengalami kesusahan atau kedukaan." Ibu tersebut lalu berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, memasuki rumah demi rumah. Bahkan ia pergi ke tempat yang jauh dari kampungnya. Ia memasuki setiap rumah dan mendapati bahwa setiap rumah mempunyai kesusahan sendiri. Bahkan ada yang mengalami duka cita lebih hebat daripadanya. Akhirnya ibu tersebut memutuskan untuk kembali kepada sang bapak yang dianggapnya bijak tadi. Herannya, ibu tersebut tidak lagi bersedih seperti sebelumnya. Ia memang sangat kehilangan, tapi dari perjalanannya itu, ibu tersebut menyadari bahwa tidak seorang pun kebal terhadap kematian dan duka cita. Saudaraku, sama seperti angin taufan yang hebat mengguncang perahu para murid di Danau Galilea, demikian juga kesulitan hidup, duka cita, kegagalan dapat mengguncang hidup kita. Meski demikian, saudaraku, ada 3 hal yang menjadi ungkapan syukur bagi kita. Yang pertama, segala sesuatu terjadi dalam hidup kita adalah rencana Allah. Itu sebabnya kita harus bersyukur, sebab kita mengimani bahwa jalan-jalan Tuhan meskipun terkadang sukar namun penuh damai. Rencana Tuhan meskipun sulit dimengerti namun selalu indah. Yang kedua, kehadiran Yesus menjamin kelangsungan dan keselamatan hidup para murid. Seringkali badai hidup membuat kita kecewa, mengguncang iman kita. Kita bertanya-tanya kepada Tuhan, mengapa ini terjadi? Kita mengira Tuhan tertidur. Sesungguhnya tidak demikian, saudaraku. Sikap Yesus yang tertidur dalam perahu adalah cara Tuhan agar para murid, juga kita semua, belajar mempercayakan diri secara total kepada Tuhan. Saudaraku, Yesus yang sama juga hadir bersama kita di dalam kehidupan kita setiap hari. Di tengah kehidupan kita, kapan dan dimanapun juga. Ketiga, krisis kehidupan merupakan kesempatan mengenal Yesus dan kasih-Nya. Setelah badai itu berlalu, Yesus bertanya kepada murid, "Di manakah kepercayaanmu?" Pertanyaan ini bukan sekadar teguran. Pertanyaan ini mengandung pengajaran supaya para murid dan kita semua mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh, mengenal Yesus yang lebih memiliki kuasa menghalau badai sebesar apapun juga. Saudaraku,
hendaknya kita tetap bersyukur bersama keluarga kita masing-masing di dalam keadaan apapun juga yang kita alami. Sebab pertolongan Tuhan semakin besar, kasih-Nya tetap memelihara keluarga kita. Bersyukurlah senantiasa kepada Tuhan, lanjutkanlah perjalanan hidup bersama Tuhan. Ujian bisa datang silih berganti. Hidup ibarat kapal yang terombang-ambing di tengah badai dan membuat kita tidak berdaya. Tetapi kita tidak sendirian. Yesus hadir bagi kita. Ia Allah yang peduli dan mengerti. Dalam Dia, duka cita kita menjadi ungkapan syukur. Amin. Semoga Tuhan memberkati hidup keluarga kita masing-masing.